Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita malam ini enggak pakai tema. Yang sama kita hormati Ibu Lisa Halabi beserta Bapak Riyandi Hidayat. Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan Allah SWT istiqomah iman dan Islam. Hadir juga bersama kita Bapak Wakil Wali Kota Banjarbaru. Di tengah kesibukannya hadir malam ini Bapak Asisten, para pejabat, para alim, para ulama, para guru, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla. Ini Ustadz Somad ini yang disebut hanya orang yang duduk di atas saja. Kami yang dari tadi datang, kenapa Ustadz nggak sebut? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hadir bersama kami malam ini di lapangan Dr. Murjani di depan Balai Kota Banjarbaru, tapi mengikuti secara streaming, hadir live walaupun tidak bersama kami jasadnya, tapi hatinya tetap bersama kita. Dari manapun mereka menonton, menyaksikan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka insya Allah juga mendapatkan keberkahannya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara kita menjaga Banjarbaru ini? Cara menjaganya ada 5. Berapa? 5. Inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sabar menunggu yang 5 ini saya sampaikan insya Allah. Amin. Biasanya saya tausiah di mana-mana, saya minta dulu HP-nya menyala baru menyala. Malam ini dari tadi mata saya lihat menyala terus. Rupanya bukan HP, lampunya sudah ditempel di kening. Kalau kita sayang sama Banjarbaru, kalau kita mau menjaga negeri ini, maka mesti ada 5 yang bekerja sama. Yang 5 ini yang pertama adalah inilah dia telunjuk. Jari telunjuk. Kira-kira jari telunjuk ini siapa ini Pak Ustadz? Jari telunjuk adalah orang-orang yang ketika dia menunjuk langsung jadi. Kalau dia lihat ada jalan yang berlobang, dia tunjuk langsung bagus. Aspal. Langsung. Tapi Ustadz Somad nggak bisa. Kalau saya nunjuk jalan, kenapa ini jalan berlobang? Aspal, makin banyak lobangnya. Tapi ada orang-orang yang dengan jari telunjuknya dia bisa memerintahkan orang. Semua pegawai, semua ASN, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor bayar zakat. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Nggak perlu pakai tablik akbar. Gak perlu pakai sound system, gak perlu pakai suara menggelegar, cukup dengan suara yang lembut. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun nggak ada kepala, tolong sebelum masuk kantor pagi semuanya baca Al-Quran. Setuju apa nggak setuju? Bagus apa nggak bagus? Untuk apa Ustadz ngomong begini? Kan Ibu Wali Kota nggak hadir. Ibu Wali Kota nggak hadir, tapi insya Allah videonya nanti akan di-share oleh Bapak Riyandi Hidayat. Karena saya bukan datang baru sekarang. Dulu pun kami sudah keliling bersama Ibu, bersama Bapak Riyandi, bersama Bapak Wakil, bersama Yayasan Halabi. Maka saya dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Memang yang hadir ini kaya-kaya semua insya Allah, amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin ya Rabbal. Tapi masih ada saudara kita anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Padahal mereka punya hak dalam 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau saya yang memerintahkan jamaah bayar zakat, bayar zakat. Saya jadi tim sosialisasi Basnas
Badan Amil Zakat Nasional sejak dari tahun 2009. Saya pulang 2008 dari Maroko, dipanggil oleh Basnas Abdul Somad, kami angkat menjadi tim sosialisasi Basnas Provinsi. Masuk kantor, keluar kantor. Baru pulang, masih muda. Sekarang muda juga, cuman udah agak tua dikit. Saya heran, kenapa mereka angkat jadi tim sosialisasi? Lama-lama saya tanya, kenapa saya masuk tim sosialisasi Pak? Karena suaranya paling keras. Masuk kantor, keluar kantor. Bayar zakat, saya bilang, bayar zakat. Apa kata pegawai kantor? Mohon maaf Ustadz, kami ini fakir miskin. Loh, kok fakir miskin? Karena SK kami sudah lama digadaikan ke bank. Kami tiap bulan udah tinggal tanda tangan aja masuk kantor, udah nggak ngambil gaji lagi Pak Ustadz. Ini bukan orang miskin, ini uangnya sudah diambil duluan. 100 juta, 200 juta, bangun rumah. Hebatnya PNS-PNS ini. Rumah saya ini 3M nih Pak Ustadz, 3 miliar, 3 kali minjam. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kamu bukan miskin, tapi pura-pura miskin. Uang yang sudah diambil, keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sebenarnya kamu kaya. Uangnya sudah kamu ambil, kamu belikan ke mobil, kamu belikan kendaraan, kamu belikan untuk uang sekolah anak. Ini lampu udah 2 kali naik ke atas. Banjarbaru dikenal orang karena ulamanya, betul. Banjarbaru dikenal karena haulnya, betul. Banjarbaru dikenal karena hadroh dan solawatnya. Gak perlu cari ikon lain. Jangan pusing cari ikon lain. Jaga saja yang sudah ada ini. Insya Allah diturunkan Allah rahmat ke sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Ibu-ibu semua bilang rahmat, ada satu yang diam, gak bilang amin. Pas ditanya, kamu kenapa gak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Saya bulan lalu ke Surabaya. Kemana? Ketemu dengan pakar batu 30 tahun. Saya ini orangnya penasaran, saya tanya, Pak, di mana diamond? Tulisannya diamond. Cara bacanya diamond. Rupanya kalau kita habis makan soto Banjar, lancar bahasa Inggris. Di mana diamond, batu diamond? Orang Melayu kami menyebutnya intan. Tapi ibu yang kebetulan namanya Intan, jangan sampai suaminya pulang manggil, "Hai Diamond." Bapak kan sudah pengalaman 30 tahun ngurus batu. Iya. Di mana batu intan diamond yang paling hebat di dunia? Saya penasaran. Apa jawabnya? Di Banjarbaru, Pak Ustadz. Bukan di Prancis, bukan. Kabarnya batu yang paling mahal dari Paris. Batunya dari Banjarbaru, Pak Ustadz. Tapi tempat gosoknya di Paris. Karena mereka punya alat gosok yang hebat, yang presisi, yang garis-garisnya itu bisa memancarkan. Itu cuman kelebihan mereka. Bahannya dari kita, Pak Ustadz. Kurang hebat apalagi. Dari mana itu datang? Kalau bukan kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya waktu jalan-jalan di toko-toko batu di Makkah, di Madinah, saya tanya, what is this? This is amethyst. Amethyst kecubung. Amethyst, ya. Dari mana amethyst? Dari Brazil. Best amethyst in the world from Brazil. Saya percaya nggak percaya, orang dia mau jualan. Habis itu kemarin saya mau bandingkan lagi. Saya mau tanya, Pak, sebetulnya amethyst yang paling hebat di dunia itu di mana, Pak? Banjarbaru, Pak Ustadz. Tapi kenapa kemarin saya ketemu dengan pedagang katanya dari Brazil? Karena kebetulan dia punya yang dari Brazil. Tergantung apa yang dia jual. Jadi berdasarkan ini, orang Banjarbaru cukup mengundang rahmat Allah ini turun ke dalam tanah. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa,
la fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Keluar dari buminya ametis, keluar dari buminya batu, keluar dari buminya intan, keluar dari buminya berlian, dari dalam tanahnya. Mudah-mudahan tidak keluar nikel, nanti nasibnya seperti Raja Ampat. Lalu jangan fokus itu dulu. Bagaimana dengan dari atas langit? Turun hujan, rahmat, barokah, hijau tanam-tanamannya, orangnya sehat, makanan jangan ditanya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mati-matian iklan di internet. Yang paling mahal adalah iklan, mendatangkan artis, penyanyi, bintang sinetron untuk memanggil orang untuk datang. Paling yang datang 100.000 orang. Ditanya kepala dinas pariwisata, Bapak Kadis pariwisata, ya, berapa orang yang datang ke kota kita tahun ini? Ya 300.000 orang. Itu pun iklannya sudah mendatangkan artis, bintang sinetron, macam-macam dibuat. Orang nggak datang. Tapi kita di Banjarbaru nggak perlu iklan. 4 juta orang datang setiap tahun. Betul? Malahan tahun 2025 ini bukan sekali datangnya. Januari datang, Desember nanti datang lagi. Karena memang haul tahun ini 2 kali. Betul? Maka tinggal jaga ini. Siap menjaga ini? Allahu Akbar. Kenapa Ustaz katakan Allahu Akbar? Karena ini semua datang dari Allah. Saya juga nggak mau malam ini kalau orang datang ramai melimpah ruah sampai ke ujung. Nanti ada yang nanya, kenapa tadi malam ramai? Ya karena panitia. Kenapa tadi malam ramai? Karena Ustaz Somad. Bukan. Ini datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, boleh saya tanya? Jawab dengan jujur ya. Apakah ada pembagian sembako malam ini? Enggak ada. Ini bukan musim kampanye. Bapak, apakah ada pembagian sertifikat tanah malam ini? Enggak ada. Semuanya datang melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kalau dijaga ini dengan takwa kepada Allah, Allah akan menurunkan rahmat, menjauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Mudah-mudahan Allah menjaga Banjarbaru dari narkoba, dari zina, LGBT, ganja, sabu-sabu, lem kambing. Kok lem kambing Pak Ustadz? Anak-anak kecil mau mabuk juga beli lem kambing. Kepada semua saudara saya yang buka toko bangunan, jangan jual lem sembarangan. Lem mesti pakai resep dokter. Lem kok resep dokter Pak Ustadz? Yang penting jangan jual lem kepada anak-anak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama yang berkuasa, yang punya telunjuk, cukup dengan penanya, cukup dengan tanda tangannya. Semua ASN bayar zakat potong atas 2,5%. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Lalu kemudian bapak-bapak anggota dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota, mereka membuatkan perda, peraturan daerah. Ada tukang setrika dan cuci baju. Mohon maaf ibu, mohon maaf kakak, bukan menyepelekan, bukan merendahkan. Rezekinya halal. Datang ke rumah cuci baju, setrika, maka datang Badan Amil Zakat Nasional. Kerja apa? Cuci baju dan setrika. Lalu kemudian dibelikan mesin cuci, dikasih parfum untuk nyuci, dibelikan penyuluhan untuk bagaimana nyuci yang bagus, dibelikan setrika, lalu kemudian buka laundry kecil-kecilan. Jangan kita kasih ikan. Kalau kita kasih ikan dia goreng, dia bakar, habis. Tapi kalau kita kasih pancing, maka insya Allah tahun depan dia tidak lagi menerima zakat, tapi malah dia berzakat insya Allah.
Itulah guna kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah, maka insya Allah agama Allah ini hebat. Kesultanan Banjar, Raja Banjar mengirim putra terbaiknya 30 tahun di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Yang mengirim Datu Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu yang mengirimnya adalah Sultan Banjar. Ustadz Somad di Mesir 4 tahun, iya. Yang ngirim siapa? Berangkat nggak dikirim, pulang nggak dijemput. Ustadz Jelangkung. Saya berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, ikut tes sendiri, lulus sendiri, terbang sendiri, pulang sendiri. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Saya tidak mau adik-adik saya tamat pondok pesantren mengalami kesulitan nasib kepayahan seperti saya. Saya mau adik-adik saya ketika mereka lulus dari pesantren, yang hafal Quran, yang baca kitab, yang hebat, diberangkatkan ke Tarim Hadramaut, diberangkatkan ke Darul Mustafa, diberangkatkan ke Ahqaf University, diberangkatkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa apa enggak bisa? Bisa, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya pernah pergi ke satu daerah, Ustadz Abdul Somad, apa yang bisa kami lakukan? Saya bilang kirim adik-adik mahasiswa ke Timur Tengah. Alhamdulillah kemarin ketemu, kata dia, kami sudah kirim 10 orang Pak Ustadz. Mantap, 10 orang dikirim. Tapi nanti jangan sampai mereka pulang 4 tahun bingung mau kerja di mana. Buatkan pondok pesantren, bangunkan Islamic Center. Itu yang akan menjadi amal jariah sampai mati nanti insya Allah. Mudah-mudahan Ibu Lisa disupport oleh Bapak Riyandi Hidayat, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para alim ulama, para abah guru, para habaib. Insya Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Amin. Tapi katanya Pak Ustadz ada hadis yang mengatakan tidak akan berhasil suatu negeri kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Hadisnya sahih, memang betul hadisnya. Apa bunyi hadisnya Pak Ustadz? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung, tidak akan menang, tidak akan berhasil suatu negeri kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi baca kronologis asbabul wurud, kenapa Nabi sampai ngomong begitu? Ternyata ada raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Jangan kasih nama anak Kisra. Kisra itu raja Persia. Mereka menyembah api. Lalu kemudian Kisra ini mati, meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak perempuan yang masih kecil, namanya Buran. Siapa namanya? Buran, bukan Buras. Buras itu nasi. Buran. Kemudian karena bapaknya mati, meninggal, mereka pakai sistem monarki. Meninggal bapaknya, naik anaknya. Lalu anaknya dilantik jadi raja. Padahal anaknya nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya bakat politik, nggak ngerti ilmu politik. Tapi memang dia dasar raja nggak betul, anaknya diangkat. Lalu kemudian berita itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarlah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun, Persia tidak akan menang, Persia tidak akan berhasil. Kenapa? Karena mengangkat anak kecil menjadi raja padahal tidak punya kemampuan politik. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa ucapan Nabi itu untuk Buran, anak dari Kisra yang dilantik oleh orang Persia. Dan apa yang terjadi? Persia hancur. Pada masa Umar bin Khattab, Persia tunduk menjadi Islam. Itulah sekarang Iran yang sedang dihantam oleh Amerika karena bisikan dari Benyamin Netanyahu. Semoga Allah melaknatnya dan menolong saudara kita di Palestina. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Falastin.
Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita dari mulai gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota, kades, kados, RT, RW, selagi telunjukmu masih bisa dipakai, selagi penamu, tanda tanganmu masih berlaku, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Terus kalau Banjarbaru ini maju, anak-anak santrinya bisa belajar, semuanya dapat zakat, fakir miskin dan du'afa, Ustadz Somad dapat apa? Saya insya Allah dapat amal jariah. Kalau saya mati, anak-anak santri tadi pulang jadi ulama, jadi habaib. Kebetulan beliau bermarga As-Segab Al-Haddad bin Syihab bin Syekh Abu Bakar, diberangkatkan ke Tarim, pulang buka pesantren, mengalirlah pahalanya ke Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya sepertinya kurang setuju. Amin ya Rabbal Alamin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Presiden Soekarno meninggal dunia, habis Orde Lama, tumbang, naik Orde Baru, naik Pak Harto. Lalu apa yang terjadi? Kekuasaan berakhir, politik selesai, tapi Presiden Soekarno tetap mendapatkan amal jariah mengalir. Kenapa? Karena dia membangun Masjid Istiqlal. Istiqlal itu Bung Karno yang bangun. Habis era Orde Lama, muncul Presiden baru Soeharto. Pak Harto berkuasa 32 tahun, tumbang Mei 1998, jatuh. Suara saya sampai kemana-mana. Lalu kemudian beliau tetap dapat amal jariah. Kenapa? Karena dia bangun Masjid Muslim Pancasila yang ciri khasnya pakai kubah Masjid Demak. Di setiap kabupaten kota pasti ada. Kalau kita lihat ada masjid bangunan kubahnya seperti Masjid Demak, nanti kita masuk ke dalam ada tanda tangan presiden, Masjid Muslim Pancasila. Begitulah mereka ingin. Jenderal bintang 4 dari Makassar, Sulawesi, lalu kemudian di hari tuanya pensiun, dia ingin dapat amal jariah. Jenderal itu kalau dia jenderal bintang 4, kalau bintang 5 itu penghargaan, penghormatan, kalau bintang 7 sakit kepala. Dia tahu bahwa dia akan meninggal menghadap Allah, baju seragamnya akan tinggal, pistolnya akan ditarik oleh negara, tapi dia ingin mendapatkan amal jariah. Lalu di Makassar, di ujung pandang yang sekarang namanya Makassar, dia bangun Islamic Center, markas Islami. Saya tausiah di sana. Maka kita doakan supaya ibu wali kota kita, dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan legasi, dan kita support semua insya Allah. Kita nggak dapat untung apa-apa, tapi insya Allah rahmat Allah, barokah dari Allah merata di seluruh kota yang ada dalam kekuasaan di Banjarbaru ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa lampu ini dipasang? Biar supaya wajah saya kelihatan putih. Tadi kelihatan hitam. Nah, itu dia. Oh, ternyata ada layar kanan kiri. Pantasan jamaah itu dari tadi ngelihat ke layar terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telunjuk begitu penting. Wahai orang yang berkuasa, wahai yang telunjuknya masih nyata, wahai yang tanda tangannya masih berlaku, pakai untuk menolong agama Allah, pakai untuk mantu pondok pesantren, pakai untuk membela Palestina. Takbir. Jangan nanti ketika udah nggak berkuasa lagi baru datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udahlah Pak, zikir aja lah, nunggu malaikat maut datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanut, TNI Polri, selagi seragam masih ada, selagi baju masih ada, selagi pistol masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tangkap itu pengedar narkoba, tangkap itu pelaku kriminal, tangkap itu yang nakal-nakal. Mudah-mudahan
itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Supaya nanti kalau di akhirat ditanya Allah, hai polisi, hai tentara, hai hakim, hai jaksa, hai bupati, hai gubernur, hai wali kota, hai presiden, kenapa kalian tidak nolong agama? Karena Ustaz Somad nggak pernah bicara tentang itu. Dia selalu cerita sholat, 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 sholat. Sholat itu memang wajib, tapi menolong agama dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, maka itu kewajiban bagi ulil amri. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Semua masyarakat Banjarbaru yang hadir malam ini menyaksikan bahwa saya sudah menyampaikan pesan kepada pemimpin-pemimpin supaya mereka tidak lalai. Bapak Ibu sudah menyaksikan apakah sudah saya sampaikan atau belum? Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua. Ini telunjuk pemimpin. Yang kedua. Ini yang kedua jari tengah. Dia tidak miring ke kiri, dia tidak miring ke kanan. Dia yang paling tinggi, dia yang dihormati dan dimuliakan. Yang tengah ini adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama paling tinggi. Ulama lebih tinggi daripada siapapun. Karena ulama yang mengeluarkan fatwa. Ulama dihormati, ulama dimuliakan, ulama disanjung, ulama dipuji. Karena dia menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib, para alim, para ulama, para guru kita panjang umur. Supaya ilmu mereka berkah sampai ke kita insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tapi ulama ini juga manusia, mereka tua, mereka meninggal dunia. Mesti kita siapkan calon-calon ulama masa depan. Kalau direktur perusahaan meninggal, belum meninggal, masih di ICU, penggantinya udah siap dilantik. Kalau pejabat meninggal, penggantinya sudah siap. Tapi kalau ulama meninggal, Abah Guru sampai hari ini belum tergantikan, padahal 20 tahun sudah lamanya. Bukan mengecilkan para ulama kita. Maka jangan takut menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? SMP negeri. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus di mana-mana, ya masuk pesantren aja lah. Daripada nggak sekolah. Menyepelekan pondok pesantren. Kau pikir pesantren tempat pembuangan? Kau pikir pesantren TPU, tempat pemakaman umum? Anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling cerdas, anakmu yang IQ-nya paling tinggi, itulah yang kau masukkan ke dalam pesantren. Itulah yang akan menolong ahlus sunnah wal jamaah di Banjarbaru sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan orang yang tiba-tiba jadi ustadz. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jadi ustadz. Saya tidak begitu. Saya memang disekolahkan untuk jadi ustadz. Saya gak sekolah SD. Saya masuk madrasah ibtidaiyah An-Najah dari kelas 1 sampai kelas 2. Dari kelas 2 sampai kelas 3 masuk madrasah ibtidaiyah lagi. Tapi karena di madrasah ibtidaiyah ini nggak belajar huruf Latin, nggak bisa nulis A, B, C, D, E, nggak bisa. Lalu kemudian kata paman saya, ini bahaya ini. Ini kalau nggak bisa nulis A, B, C, D nanti gimana ini? Akhirnya saya masuk SD, tapi SD Al-Wasliyah, SD Islam, SD swasta. Akhirnya SD saya 3, An-Najah, Darul Ulum, Al-Wasliyah. Tamat tahun 1990. Habis itu saya masuk sekolah agama lagi. Al-Jamiatul Wasliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu saya masuk pesantren, Darul Arafah. Habis itu saya lanjut lagi, masuk lagi ke Muallimin. Habis itu saya masuk lagi ke Aliyah kelas 3, Nurul Falah di Riau. Setelah itu saya lanjutkan ke IAIN, Fakultas Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Habis itu saya lanjutkan lagi ke Al-Azhar Mesir. Habis itu saya teruskan lagi ke Darul Hadis Maroko. Habis itu saya lanjutkan lagi ke Durman Islamic University Sudan. Jadi saya memang sekolah agama. Ini saya ngasih tahu ibu supaya anak-anak ibu jangan takut sekolah agama nanti nggak makan. Banyak orang nggak mau anaknya sekolah agama.
Nanti kalau kamu sekolah agama masuk pesantren mau makan apa? Kalau ada di antara bapak ibu yang ragu anaknya katanya nanti kalau tamat pondok, tamat pesantren mau makan apa, tolong itu bapak ibunya dibawa ke rumah sakit di scan. Jangan-jangan lambungnya di otak atau otaknya di lambung. Saya ini sekolah agama, ustadz sampai sekarang masih hidup, nggak mati kelaparan. Kurus ini bukan karena nggak makan. Memang sudah takdirnya begini. Saya makan sebanyak apapun nggak bisa gemuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu silakan makan, bapak silakan makan. Hidup ini sebetulnya nggak ribet, nggak susah, nggak payah. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul, Bu? Wah, betul katanya. Kalau ibu nggak makan, ibu kurus, apa kata orang? Kasihan ya, penuh penderitaan. Kalau ibu banyak makan, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting sehat walafiat. Ini semua yang hadir malam ini sehat semua insya Allah. Kalau ada yang sakit-sakit, diangkat Allah penyakitnya insya Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang berdoa kepada Allah, menembus pintu-pintu langit. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan dan kesehatan ya Allah. Maka jangan ragu masukkan anak ke sekolah agama. Yang ngatur jadwal saya di Pulau Kalimantan ini Ustadz Atta. Ustadz Atta itu tamat dari pesantren, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang anaknya dikirimnya lagi ke Al-Azhar Kairo. Sekarang buka pesantren di Banjarbaru, pesantren Nurul Azhar, mengambil nama Al-Azhar, Nur Cahaya, Al-Azhar, Cahaya Al-Azhar. Beliau masih hidup, anaknya masih hidup, anaknya sekolah agama. Anak yang pertama Al-Azhar, anak yang kedua akan dikirim lagi ke Al-Azhar. Jangan pernah takut menyekolahkan anak agama. Kenapa demikian? Karena rezeki datang dari Allah. Orang yang ragu tentang rezeki anaknya, dikhawatirkan tauhidnya sudah rusak. Kau sarjana, S2, S3, doktor, profesor, rezekimu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini kadang banyak yang di luar logik. Tidak logika, tidak logis, tidak masuk akal. Di depan pom bensin, di depan tempat jual minyak, ada orang jual minyak pakai botol. Pas ketika ditanya, kamu jual minyak pakai botol? Iya, itu kan pom bensin. Semua ada rezekinya Pak Ustadz. Dan minyaknya laku dan dia bisa makan. Aneh memang hidup dunia ini. Di depan mall yang besar, megah, hebat, ada pedagang kaki lima jualan dan dia hidup dan dia bisa makan. Kalau ada orang yang hari ini ragu tentang rezekinya, dia nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup dia kursus sama yang jual minyak di depan pom bensin. Ilmunya bukan ilmu manajemen, tapi ilmu tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung terbang, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau engkau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, Allah akan beri kamu rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Bagaimana burung terbang pagi? Taghdu khimason, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang yakin. Dengan keyakinan itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu selalu kita katakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan bangkit di padang mahsyar insyaallah. Mudah-mudahan anak kita juga memiliki keyakinan seperti kita tentang rezeki ini insyaallah. Amin ya rabbal ulama. Berikutnya yang ketiga, ini penguasa mesti didampingi oleh ulama. Mana tahu dia silap, mana tahu dia salah, mana tahu dia khilaf, cepat dia diluruskan. Yang ketiga, biasanya kalau orang menikah, cincinnya diletakkan di jari. Jari apa nih? Jari manis. Nah, ini yang ketiga, ini adalah yang manis-manis. Anak-anak muda. Kalau saya lihat ini dari atas ini banyak anak-anak muda ini. Inilah yang jari manis ini.
Oh enggak ada, enggak apa Pak Ustadz, ini orang tua. Ini bukan orang tua, ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Yang hadir malam ini semuanya anak muda, amin. Kalau ada yang merasa tua, justru yang tidak hadir, walaupun umurnya 18 tahun, tapi cuman baring-baring, kongko-kongko, scroll, nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke pengajian. Itu layak kita titipkan ke panti jompo. Setuju? Wah, setuju semua ini. Yang datang ngaji, walaupun dia tua, walaupun naik motor, walaupun jalan kaki, dia adalah anak muda. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ternyata yang datang Sumpah Pemuda itu bukan cuma anak muda, tapi banyak juga orang tua. Tapi kenapa disebut dengan Sumpah Pemuda? Karena semangatnya. Ini acara ini bisa ramai begini ini karena semangat anak muda yang luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, gonceng sana, bonceng sini. Alhamdulillah, motor yang parkir itu malam ini dipakai untuk ngaji. Mudah-mudahan masuk surga dengan motornya sekalian. Tertulis di sayap belakang, say no to bonceng. Begitu. Tolong adik-adik yang punya usaha stiker, buatkan stikernya. Nanti kalau ada majelis taklim, ada haul pengajian, jual. Bunyinya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Di malam Senin, besok hari yang penuh berkah, di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, di negeri yang baik, negerinya para wali Allah, di malam yang baik, kami memohon kepadamu ya Allah, lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, anak muda yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Dah selesai. Ustadz Somad, kami anak muda datang mau nikah, kenapa Ustadz suruh kami putus? Saya sayang sama kamu, adikku, anakku. Saya tidak mau kalian buat dosa, buat maksiat. Saya tidak mau kalian pikirannya macam-macam kotor. Fokus aja sekolah, fokus aja kuliah. Nanti setelah itu kalian akan menikah. Yang sudah putus tadi, segera pertemukan jodohnya, nikah dengan cara yang baik ya Allah. Saya tahu jantung kalian sudah hampir putus juga tadi. Sampai hati Ustadz Somad mendoakan kami putus. Kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu dilihat tetangga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang baik-baik insya Allah akan dipertemukan dengan suami imam pemuda yang baik-baik. Kalau kalian mau ketemu dengan orang baik, inilah anak-anak muda hadrah ini baik-baik. Sudah saya iklankan, kalau nggak laku juga saya nggak tanggung jawab lagi. Apa nama grup hadrohnya adik-adik? Miftahus salam. Miftah kunci, salam keselamatan. Apapun yang diberikan kepada mereka selamat. Gendang aja dia jaga, apalagi kamu. Saudaraku yang semangat malah yang udah nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bilang sama ibu wali kota supaya dibuatkan nikah massal. Nasihat pernikahan dan saksinya Ustadz Abdul Somad insya Allah. Banyak yang setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat jodoh takkan kemana, tapi ingat saingan di mana-mana. Allah menciptakan qalam. Qalam adalah pena. Allah bersumpah demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu apa kata Allah kepada pena? Uktub, tulis. Lalu pena pun menuliskan nama.
dan nama itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nama kalian yang baik-baik akan bertemu dengan orang baik-baik. Kalian juga yang baik-baik menjaga rambut kalian, menjaga aurat kalian, menjaga kehormatan kalian. Kalian pun akan dipertemukan Allah dengan orang yang baik-baik ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan rusak masa depan dengan masa muda, karena masa muda akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Ustaz Somad ini ngomong jangan pacaran, jangan pacaran. Jangan-jangan dulu waktu dia di Mesir ini banyak pacaran. Jangan-jangan waktu di Mesir ini juga dulu pacaran. Masa selama 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran? Saya 4 tahun di Mesir. Kalau nggak percaya tanya sama Ustaz Hatta, beliau senior saya. Saya di Mesir 4 tahun nggak ada pacaran. Kenapa? Nggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.474 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 200 sekian. Persaingan ketat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah dijaga. Iya, kalau kami nggak pacaran nanti diajak orang, Pak Ustadz, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada yang ngomong begitu, kalau nanti pergi bertamu, berteman, duduk, ngopi, ada yang nanya, kamu udah punya pacar? Enggak. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Itu berarti setan berbentuk manusia. Kalau nggak mempan juga, bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya yang udah tua begini, tua, saya ini jelita ini. Jelita artinya jelang 50 tahun. Saya yang tua, yang kurus, yang hitam begini. Cobalah lihat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya aja yang tua, hitam, jelek, pesek begini masih banyak yang mau. Apalagi kalian yang muda-muda. Kalian orang Banjarbaru. Kalian orang tinggal di negerinya ulama. Kalian orang yang religius. Maka insya Allah, Allah akan bukakan pintu jodoh yang baik-baik untuk kalian insya Allah. Tapi Pak Ustadz, saya yang nemani dia daftar kuliah. Saya yang nemani ospek. Tapi pas nikah di pelaminan dengan orang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau dia undang, datang. Jangan menangis. Datang ke tempat undangan. Tegakkan kepalamu. Katakan, barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma. Wa jama'a bainakuma fi khair. Tunjukkan prestasi. Sampai akhirnya dia menyesal melihat setiap update statusmu. Begitu. Ini begitu ditinggal nikah langsung pergi ke pinggir laut. Bunuh diri enggak? Bunuh diri enggak? Bunuh diri enggak? Kata setan, aduh capek pulanglah setan. Bangkitkan semangat. Sampai masanya orang-orang yang menyepelekanmu, orang-orang yang mengucilkanmu, dia akan menyesal karena tidak hidup bersama kamu, besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini mesti kita bangkitkan semangatnya. Kau datang ke hotel, kau tunjukkan kau hebat, ucapkan selamat. Kalau kau mau nangis, nanti di tengah malam bertahajud merayu kepada Allah. Di saat sujudmu menangislah sampai sajadahmu lapuk karena air matamu. Disitulah Allah akan membalas, akan mengirimkan orang yang terbaik untuk kamu insya Allah. Kami semua satu lapangan Dr. Murjani ini mendoakan kamu. Insya Allah, kalau tidak bertemu di sini, bertemu di surga. Mati jomblo dong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya telunjuk, penguasa, ulil amri, yang berada di tengah, dihormati dan dimuliakan, alim ulama, anak muda yang selalu dipasangkan perhiasan, jari manis, melingkar cincin yang terbuat dari emas, ada perak. Di sana ada batu manikam, di sana ada batu intan permata. Memang begitulah anak muda, masa-masa muda yang luar biasa. Ala laita syababa ya'udu yauman. Andai masa muda itu bisa kembali, walau sehari saja pun jadilah. Begitulah kata kami yang sudah tua-tua ini.
Kami yang sudah tua ini, ala laita syababa ya'udu yauman, andaikan masa muda itu bisa kembali sehari saja. Andai dikasih sehari, bisa sebulan enggak ya? Lalu kemudian berikutnya adalah, siapa ini? Ini adalah orang yang suka diberikan penilaian. Gimana nasi goreng tadi pagi? Asin. Ini adalah perempuan, beda anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki kita sanjung, kita puji, kita katakan kaulah perempuan yang paling cantik di dunia, maka dia akan senang sekali. Kalau anak laki-laki enggak begitu, dikasih batang pisang biar dia tinju. Tapi kalau anak perempuan, maka kita katakan kau yang paling hebat, kau yang paling mulia, kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling mulia, kau yang paling macam-macam di atas di dunia ini. Begitulah dia. Maka ketika nanti bapak pulang, kemudian bapak diberikan masakan, lalu kemudian ibu bertanya, gimana masakannya Pak? Seumur-umur hidup saya belum pernah masak makan makanan yang seperti ini. Asinnya. Saudara yang dimuliakan Allah, berarti bohong dong. Itu bukan bohong, itu namanya hilah, berkilah. Tapi dalam hal ini dibolehkan, selama bukan dusta, selama bukan fitnah, selama bukan ghibah, selama bukan menimbulkan mudarat, maka dibolehkan. Misalnya nanti ibu pulang dari luar kota, dari Jogja, bawa kain batik, sampai di rumah. Lalu kemudian bapak berkata, kalau batik begini banyak di pasar. Jatuh perasaan dia. Kalau bisa kau muliakan dia dengan harta, muliakan. Kalau bisa kau muliakan dia dengan cincin dan permata, belikan. Setuju Bu? Itu dari lubuk hati yang paling dalam. Setuju. Tapi kalau kau tidak bisa membelikan dia permata, maka katakan, aku bukanlah raja, aku bukan orang kaya, aku tidak bisa membuat kau hidup di atas awan, karena aku bukan bangsawan. Tapi aku bisa memuliakan engkau dengan kata-kata yang indah. Apa kata dia? Aku nggak perlu kata-katamu, aku hanya perlu duitmu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kamu belum bisa memuliakan dia dengan harta, maka muliakanlah dia dengan idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hatinya. Dia yang sudah mengandung anakmu 9 bulan 10 hari. Perempuan di Banjarbaru ini ngandungnya 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain sudah 4 bulan. Pas ditanya kok cepat sekali, efisiensi. Mereka yang mengandung anakmu 4 bulan. Mereka yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari. Mereka yang menyusukan anakmu 2 tahun. Mereka yang melahirkan anakmu meregang nyawa. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Ketika anakmu mulai berada dalam perutnya, maka mekanisme organ hormon dalam tubuhnya tidak normal. Dia mencium semuanya bau busuk. Sampai kau pun diciumnya bau bangkai. Ketika anak mulai membesar dalam rahimnya, maka rahimnya membesar dan ususnya mulai mengecil. Dia tidak bisa makan banyak. Betul Bu? Mohon kalau cerita saya ini salah luruskan, karena saya belum pernah mengandung. Ketika anakmu mulai membesar 3 kilo, 4 kilo, maka mulai tulang belakangnya membengkok. Dan orang-orang yang tidak sadar dan kurang ajar mengejek dia di pinggir jalan. Kukira kura-kura. Mereka yang tidak menghormati ibu, padahal ibumu mengandungmu. Sampai masanya melahirkan, mengeluarkan benda 3 kilo ke alam dunia. Bapak kalau mau merasakan melahirkan anak, pulang dari sini, telan kelapa bulat-bulat 3 kilo. Besok pagi keluarkan 3 kilo bulat-bulat. Robek dagingnya, demi untuk mengeluarkan anak kita. Apa yang kita balaskan? Apa yang kita berikan untuk mereka? Maka kalau belum bisa membuatkan rumah seperti istana, belum bisa membelikan kendaraan, belum bisa membelikan emas dan perak, paling tidak senangkan hatinya. Papa, skincareku bagus enggak? Masya Allah, wajah putih, leher hitam. Kusangka sapi kurban.
Janganlah kau jatuhkan dia. Kira-kira sudah terwakili, Bu? Kuncin dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang ninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga ibu wali kota, wakil wali kota, bapak asisten gubernur, pejabat, dan lanut, dan dim, kapolres, dan ramil, semua tentara, polisi, hakim, jaksa yang hebat-hebat itu, semuanya keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau begitu hebat laki-laki apa perempuan? Jaga juga perasaan saya. Saya kan laki-laki. Saya nggak merasa berkecil hati kalau mereka mengatakan perempuan. Kenapa? Karena ibu saya perempuan. Dan surga di bawah telapak kaki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan yang luar biasa. Perempuan sudah, pemimpin sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Tadi kata Ustaz 5. Kelingking. Siapa kelingking ini? Ini kelingking dengan sepele. Biasanya orang menunjukkan jari kelingking sepele. Gimana Ustaz Somad itu? Kelingking ini jangan disepelekan. Kenapa? Karena kalau kelingkingmu nggak ada, gimana kau ngupil? Nggak mungkin pakai jempol, besar kali lubang hidungnya. Mereka memang bukan apa-apa. Mereka memang bukan siapa-siapa. Mereka mungkin terhina. Tapi jangan lupa, boleh jadi mereka lebih didengar Allah doanya daripada kita. Hati mereka mungkin lebih bersih. Securitymu, drivermu, office boymu, pembantumu, babysittermu, jangan kau aniaya, jangan kau zolimi. Karena nanti boleh jadi mereka lebih mulia di hadapan Allah. Hisab mereka tidak lama, boleh jadi hisabmu lama. Abdul Somad, kau dimuliakan di atas pentas, pakai lampu menyala sampai mata silau. Gambarmu dibuat gambar paling besar, sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Kau didudukkan di atas pentas, diberikan makanan kue kotak beserta buah-buah. Tapi kau belum tentu lebih mulia Abdul Somad. Boleh jadi yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai pentas, yang tidak pakai karpet, yang duduk di atas tanah, boleh jadi mereka jauh lebih mulia dan lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul kata mereka. Aduh, susah juga ceramah di Banjarbaru. Nggak bisa diajak sandiwara. Ini membuktikan orang Banjarbaru ini jujur semua. Dia nggak tahu menjaga perasaan hati saya. Apa salahnya tadi waktu saya katakan betul, pura-pura diam kan bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau dididik oleh para ulama. Selama yang Ustadz katakan benar, kami akan katakan betul. Orang yang berada di bawah, bukan siapa-siapa, yang dianggap remeh-temeh, rakyat jelata, boleh jadi karena mereka lah hujan masih tetap turun, karena mereka negeri ini masih dirahmati Allah, karena istighfar mereka tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa insyaallah. Ingat baik-baik, bersih dari dosa, bukan bersih dari utang. 5 ini yang ada di Banjarbaru, kalau bekerja sama dengan baik, ulil amri, ulama, anak muda, perempuan, dan orang-orang lemah dilindungi, dihormati, dimuliakan, dijaga, maka insya Allah Banjarbaru ini dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok tiba-tiba di kaki saya seperti ada semut yang naik ya? Rupanya saya sudah ceramah 1 jam 10 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana 1 jam. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 10. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Banjarbaru negeri yang aman dan damai. Pemimpinnya adil dan amanah. Diselamatkan dari maksiat dan dosa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.